Saya mewakili komika, praktisi IT juga, dan yang paling utama saya ini kafir ya. Dan itu kan yang coba ditarik ya Mas. Belum apa-apa udah politik identitas. Saya nggak ngomong loh. Panelis berikutnya. Ya. Ini saya sarankan untuk tidak duduk di barstool ini ya. Iya, kenapa? Kenapa? Biar lebih gagah. Gagah. Ya. Di belakang Mas Andi saja ya. Iya, iya. Lebih cocok. Oke, kita akan panggil Semina Slim Boy. Ini galak di Twitter nih Mas. Galak. Sama pendukung yang lain. Sama Iya. pendukung. Mas Anies mah enggak dia. Iya, galak, Pak. Jangan. Gua nggak usah duduk ya. Iya. Terserah. Jadi Kesulitan anatomi. Nobody cares to lele kan. Oke, Ya, siap. benar. Lanjut. Selamat siang Mas Anies. Selamat siang Mas Emi. Mas Anies, saya mewakili, ini jangan dihitung dulu ya. Saya mewakili komika, praktisi IT juga, dan yang paling utama saya ini kafir ya. Dan itu kan yang coba ditarik ya Mas. Belum ya. apa-apa udah politik identitas. Saya nggak ngomong loh. Ya. Sebenarnya identitas nggak apa-apa, hanya jangan dipolitisasi. Lah barusan dipolitisasi. Enggak, tapi ini menunjukkan ada ya di grassroots seperti itu. Saya ingin tahu di sini yang datang yang Kristen tepuk tangan dong. Mana suaranya? Weh. Itu ya Kristen tuh sedikit tapi arogan ya. Jadi kalau saya sebenarnya ada ketakutan residu dari 2017. Ada ketakutan itu. Saya sendiri saya ini pemilih pragmatis. Untuk 2024 saya akan memilih pragmatis. Kenapa saya memilih nomor 1? Saya sudah memutuskan akan memilih Anda. Ya. Pragmatis saja, masa gua aktivis 98 milih Prabowo nggak mungkin. Masa milih Ganjar, masa PDI lagi 10 tahun gitu kan ya. Walaupun baju gua merah gitu. Jadi itu, tetapi dari orang pemilih pragmatis ini, jadi itu yang bisa dibilang Ari tadi, ya kalau orang tua, golongan tua di gereja saya nanya, kenapa lu pilih Anies? Dia kan intoleran dan sebagainya, jadi cap itu masih ada. Cap itu masih ada, jangan menutup mata, jadi pendekatannya seperti apa. Karena contoh, Mas Anies izinkan Christmas Carol di Jakarta, thank you. Juga meresmikan beberapa gereja, salah satunya gereja saya bukan HKBP ya, saya GBKP. Ya. Karo is not Batak ya. Itu camkan ya. Jadi kalau masih ingat ya ataukah itu cuma seremoni, harusnya ingat ada gereja di Tanjung Priok yang Anda resmikan. Ya di Semper, itu golongan saya ya. Jadi itu marga-marga Ginting, Sembiring dan sebagainya. Bukan yang HKBP gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya akar masalahnya kan ada di SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini menyebabkan harus ada konflik horizontal antar pemeluk agama. Yang oleh pemerintah Jokowi yang katanya toleran ini pun gak berani dibatalkan. Itu faktanya. Berani gak Mas Anies batalkan itu? Silakan. Mas Semi, terima kasih. Terima kasih sudah mengambil keputusan untuk mendukung walaupun dengan metode eliminasi. Betul. Nah, iya kan, betul kan? Iya, pragmatis Loh, lah. memang betul, kita juga kalau ujian ABCD begitu kan? Iya. Ini bukan berarti ini gitu kan? Iya. Iya kan Iya, gitu. Iya. Enggak, dan itu adalah rational decision. Menurut saya yang kita harus hormati adalah proses rasionalnya itu. Apapun alasannya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan itu. Pengalaman kami di Jakarta nih Mas Emi. Ketika kita membereskan persoalan-persoalan IMB gereja dan masjid yang di situ dianggap bermasalah sampai puluhan tahun, kami tidak mengubah SKB 2 Menteri. Oke? Kami membereskan di lapangan. Kami menemukan di Indonesia ini seringkali ketika ada masalah diganti undang-undangnya. Ketika ada masalah diganti PP-nya. Padahal seringkali problemnya adalah pada level eksekusi. Ketika pada level eksekusi itu pemerintah daerah menseriusi, menavigasi apa yang sesungguhnya terjadi, bicara dengan semua pihak, terbuka apa adanya. Apa yang terjadi di Jakarta? Satu demi satu beres. Jadi kami melihat selama ini kita banyak yang tidak mau mengerjakan, lalu tutup mata, bukan kami ya, itu bupati, wali kota, gubernur, bukan kami ya, ini SKB-nya nih. Ini SK-nya yang harus diberesin. Tapi pengalaman kami di Jakarta, SKB-nya nggak kami ubah-ubah. Kami nggak minta itu diubah. Tapi kami bekerja di lapangan dan apa yang terjadi?
hampir 40 tahun lebih itu Duri Kepah. Kemudian 30 tahun lebih di Priuk. bukan di Priuk. Di Priuk juga, tapi di Lubang Buaya. Itu beres itu. Dan kita berkomunikasi. Jadi saya melihat solusinya itu bereskan di level lapangan. Nah, ini saya kembali to the point aja karena disuruh sama panitia juga to the point. Berarti nggak berani ya untuk Bukan. Membatalkan SKB itu ya? Pertanyaannya salah. Waduh. Bukan berani atau tidak. Betul. Saya masih bisa ganti ke 02 loh kalau disalah-salahin. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Kenapa? Karena kita akan membatalkan kalau itu bermasalah. Nah, saya membuktikan itu tidak bermasalah. Jadi menurut Bapak nggak bermasalah. Tapi itu Tadi kan jadi, kita berhasil menyelesaikan betul. tanpa mengubah. Berarti bisa dong pakai itu. Tapi itu akan sangat tergantung kepala daerahnya. Tentu. Karena itu bukan hanya tergantung. Kepala daerah itu harus mengerjakan. Harus ada komitmen. Dan ketika kepala daerah komunikasi didengar semua warga. Tapi kalau kepala daerah tidak komunikasi, tidak membicarakan, saya itu seringkali harus turun langsung. Dan apa yang terjadi? Beres. Ya itulah, saya disumpah untuk menyelesaikan masalah. Gak bisa saya bilang ke orang lain yang kerjakan. Jadi Ya, tapi kan kalau di level presiden punya kuasa yang lebih tinggi. Tentunya punya regulasi yang lebih tinggi yang bisa diatur ya. Artinya kalau semua masalah nanti harus presidennya yang turun tangan ya. Bukan, justru kepala daerahnya. Kenapa? Sekarang saya tanya, ada tidak? Ini sederhana sekali. Petunjuk dari pemerintah pusat bagaimana mitigasinya. Guideline itu nggak ada, Mas. Jadi ketika saya mengerjakan bukan karena petunjuk dari pusat. Pusat nggak ada guideline. Harusnya ini ada. Kami dalam urusan lingkungan, ini yang kami akan buat. Guideline urusan lingkungan hidup, guideline urusan transportasi, guideline urusan kehidupan beragama. Sehingga yang di lapangan itu tahu persis. Kami sebagai wali kota, kalau ditanya lingkungan hidup apa yang dikerjakan? Nggak tahu, Pak. Tanya, nggak ada guideline itu. Itu yang kami ingin buat, termasuk ketika bagaimana mitigasi urusan IMB yang macet. Dari pengalaman kami, sehingga kepala daerah itu tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu kepala daerah tahu apa do-nya, apa don'ts-nya. Berarti SKB ini menurut Bapak tidak bermasalah? Pengalaman kami di Jakarta, kami bisa jalankan dengan SKB itu. Kalau ternyata di Jakarta saja pengalaman kami itu mandek karena itu, berarti dihapuskan. Betul gak? Dikoreksi. Fair kan? Fair. Oke. Masih punya kok. Udah ya. Waktu udah habis. Oke, thank you Bang Semi. Natsa Slim Boy. Nanti nextnya gue undang ke podcast gue aja Oh ya. iya. Boleh. Kalah kan Iya. lo? Salam dulu dong.